kami tinggal di dalam dekapan kasih-Mu, disitulah kami mendapatkan ketenangan. Amin. Karena hanya dekat Tuhan saja kami boleh menjadi tenang. Kehidupan yang begitu berat terkadang membuat hidup kami begitu gersang ya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur pada saat kami merasakan gersang, kami datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan air ketenangan, air kesejukan untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh mengucap syukur pada Tuhan atas segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat yang indah ini biarlah kami boleh persiapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami. Apa yang Tuhan kehendaki buat hidup kami, nyatakan melalui firman-Mu. Kami hanya hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Bapa kami yang begitu berdaulat atas hidup kami. Amin. Tempat di mana kami menggantungkan kehidupan kami seutuhnya, seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini, dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Saya mau tanya, saudara, tadi guys sudah bertanya, jadi saya nggak perlu bertanya lagi. Ya, puji Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Saya agak ragu-ragu juga nih pakai masker apa enggak. Tapi saya ingat ceritanya Bang Marda. Pada saat di Raja Satpol PP, dia bilang, saya sesak napas Pak. kalau saya mati Bapak mau tanggung jawab gitu. Tapi ya mudah-mudahan di tempat ini nggak ada Satpol PP. Karena kalau pakai masker itu kayaknya napas pendek banget gitu. Entah saya gue bingung karena itu pengaruh masker atau faktor U, jadi beda-beda tipis. Tapi biarlah pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Belum bisa ditampilkan ya. Ayat 22 sampai yang ke-32 ya. Supaya nggak ngantuk, kita akan baca bergantian. Saya ayat yang 32, ayat yang ke-22, saudara yang ke-23 sampai selesai. Judulnya Pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Saudara, kesempatan sore hari ini firman Tuhan saya kasih judul berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Saudara mungkin berpikir, kalau kita mengatakan perjumpaan dengan Tuhan, itu artinya kita sudah menutup mata di dunia ini dan membuka mata di sorga. Sehingga pada saat kita buka mata di sorga, kita boleh melihat Tuhan. Sesungguhnya tidak. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak kita merefleksi, ya. Kita akan mengingat pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin selama sekian tahun, puluhan tahun, atau mungkin sejak kita lahir kita sudah mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya, apakah kita sudah merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan? Kalau kita merasa kita sudah lama menjadi orang Kristen, kita sudah lama mengikut Tuhan, tetapi kita tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan, apalah artinya kekristenan kita? Karena berjumpa dengan Tuhan, itulah yang akan membawa sesuatu yang besar, dampak yang besar dalam kehidupan kita. Kita melihat orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat Sakius. Sakius berjumpa dengan Tuhan. Dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Itu artinya ada dampak di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saulus bagaimana pada saat dia bertemu dengan Tuhan? Yang pertama-tama yang dia alami adalah dia buta selama 3 hari 3 malam. Dan dia tidak bisa makan selama 3 hari dan 3 malam. Jadi ternyata bukan cuma orang yang kena COVID aja yang tidak nafsu makan. Saulus berjumpa dengan Tuhan, dia tidak nafsu makan, tidak bisa makan selama 3 hari 3 malam. Tapi kita jangan melihat sisi negatifnya, kita lihat sisi positif dan sangat positif yang dialami oleh Saulus. Yaitu apa? Dia yang tadinya penganiaya orang Kristen berubah total menjadi pembela Kristus, menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Itu Saulus. Kemudian perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang dia alami? Yang pertama adalah Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan yang kedua, sakitnya disembuhkan. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin saudara berpikir itu kan zaman dulu, zamannya Alkitab. Nah sekarang ini kita hidup di dunia yang modern, di zaman yang modern. Bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Saudara, apa gunanya kita datang ke gereja? Memang kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita semua bisa merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam persekutuan kita. Mungkin di dalam doa, mungkin pada saat kita membaca firman Tuhan, mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan, disitulah kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu kan membawa dampak yang luar biasa buat kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan saudara selama ini flat, monoton, biasa-biasa aja sebagai orang Kristen, perlu dipertanyakan, apakah saya pernah berjumpa dengan Tuhan? Apakah saya pernah mendengar suara Tuhan? Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar banyak dari kehidupan Yakub. Yakub ini
Sejak dia dilahirkan sampai dia mati, itu kisahnya luar biasa. Mungkin kalau dibikin film seri itu, waduh, bisa berpuluh-puluh seri, ya, bisa berpuluh-puluh episode, karena itu perjalanan hidupnya itu luar biasa. Dia itu awalnya kehidupannya itu kacau balau, ya. Awalnya itu kehidupannya bisa dikatakan kehidupan yang amburadul, gagal. Tapi endingnya kita bisa melihat, ya, dia mati dengan menjadi berkat. Ya. Dan kita juga melihat keturunannya yang 12 itu menjadi 12 suku bangsa Israel. Disitulah Tuhan menggenapi apa yang pernah Tuhan janjikan kepada kakeknya, yaitu Abraham. Bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di laut. Dan itu direalisasikan dengan Yakub, ya. Yakub keturunannya luar biasa. Tapi awalnya kita bisa lihat bagaimana kehidupan Yakub itu. Untuk itu coba saya akan mengajak Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian 32 tadi di ayat yang ke-24. Kejadian 32 ayat 24 berkata begini, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya. Tinggallah Yakub seorang diri. Ngapain Yakub tinggal seorang diri? Ya. Saudara, pada saat Yakub tinggal seorang diri, dia boleh merenungkan kehidupannya di masa lalu. Pada saat itu saya percaya, ya, hatinya sangat galau, takut, khawatir. Karena apa? Karena sebentar lagi dia akan ketemu abangnya, si Esau itu. Dan dia yang merasa pernah punya salah sama Esau, dia merasa, kakaknya akan membunuh dia. Abangnya pasti mendendam banget sama dia. Dia pasti akan dibunuh oleh abangnya. Ya. Karena apa? Si Yakub ini memang sejak lahir udah luar biasa. Ya. Waktu lahir dia sudah mendapatkan nama Yakub. Saudara tahu apa artinya Yakub? Saudara tahu apa artinya Yakub? Nama Yakub artinya penipu. Dan pada waktu Ishak menamakan dia sebagai Yakub pada waktu dia lahir, saya mau tanya, apakah dia sudah pernah menipu pada waktu dia lahir? Apakah Yakub sudah menjadi penipu pada waktu dia, istilahnya orang Jawa bilang brojol, dilahirkan oleh ibunya, ya? Megangin kakinya si Yakub, si Esau. Iya nggak buat belum. Sebenarnya nama Yakub itu bisa diartikan juga cerdik, tapi orang lebih mengenalnya sebagai si penipu. Padahal waktu dia lahir dikasih nama oleh bapaknya si Ishak itu, dia belum jadi penipu loh. Dia belum jadi penipu, tapi sudah dikasih nama si penipu. Nah makanya kalau bapak-bapak ini terutama yang belum married, ya hati-hati kalau kasih nama. Ya, hati-hati kalau kasih nama anak kita nanti. Yakub. Hati-hati karena apa? Ya, kalau pada saat kita memberikan nama kepada anak kita, disitulah kita akan punya pengharapan anak itu kelak akan menjadi apa. Ya. Kalau nggak tahu artinya krisis, jangan kasih nama si anak itu si krisis. Kalau nggak tahu artinya artinya badut, jangan kasih nama si anak itu namanya badut gitu. Karena kelak ya pada waktu dia bertumbuh menjadi dewasa itu akan mempengaruhi kehidupannya. Kasih nama aja lah yang baik-baik gitu. Sidul ya. Sidul tuh katanya didoakan oleh Babe Benyamin tuh, lu nanti jadi gubernur. Bener jadi gubernur. Padahal itu cuma di film. Ya. Nah, di sini kita melihat Yakub ya. Sejak lahir sudah dikasih nama si Yakub itu yang artinya adalah si penipu. Dan nyatanya memang kehidupan Yakub itu penuh dengan trik-trik ya. Yang tentunya yang kita tahu itu begitu merugikan.
abangnya si Esau itu. Dengan kecerdikannya dia bisa membeli ya hak kesulungan si Esau dengan semangkuk bubur kacang hijau di warkop. Dengan semangkuk sop kacang merah. Dengan semangkuk sop kacang merah dia bisa membeli hak kesulungan. Itu harga sop kacang merah sekarang berapa sih? Ya nggak beda-beda tipis lah sama bubur kacang hijau ya kan. Itu baru sop kacang merah. Gimana kalau dikasih sop iga, sop kambing, sop kaki sapi, sop RW, sop RW, wih, tentunya itu akan lebih dahsyat lagi. Nah ini dengan semangkuk sop kacang merah dia bisa membeli ya, mendapatkan hak sulungan dari kakaknya si Esau itu. Itu yang kita lihat penipuan yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ya bapaknya si Ishak itu sudah menjadi tua, matanya sudah lamur ya, terganggu penglihatannya, dia ingin memberkati Esau ya. Bapaknya akan memberkati Esau abangnya itu. Dan pada saat Ribka ibunya itu mendengar, nah si Esau abangmu itu akan diberkati oleh bapakmu, cepat ya, kau ambil berkat itu dari bapakmu itu, ambil berkat. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yaitulah trik-trik untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Seharusnya bagian itu menjadi bagiannya Esau, tapi dia dengan segala cara, dengan tipu daya dia mendapatkan berkat dari bapaknya itu. Itu adalah suatu cara orang yang cerdik untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dia pura-pura pakai bajunya Esau, terus si ibunya itu si Ribka masak makanan kesukaan bapaknya itu, mungkin sop, mungkin potong hewan kambing segala macam disuguhkan kepada bapaknya. Bapaknya sudah curiga, siapa kamu ini? Dia bilang, Esau, aku anak sulungmu si Esau. Kenapa bapaknya masih kurang yakin, ditanya lagi, siapa kamu? Aku anak sulungmu si Esau, berkatilah aku bapak. Dan akhirnya kita melihat ya, dan kita bisa melihat cerita kisah di dalam Alkitab, dan si Ishak itu memberkati Yakub. Dan di perjalanan kehidupannya selanjutnya kita bisa melihat bahwa di dalam ketakutannya itu dia ya punya hati yang khawatir, punya hati yang takut. Abangnya itu kan balas dendam, dia diskusi dengan ibunya bagaimana caranya. Akhirnya ibunya kasih saran apa udah pergi ke rumah pamanmu sana, si Laban. Nah, di rumah Laban itulah ya si Yakub itu bekerja selama 20 tahun ya, 20 tahun. Jadi 7 tahun, 7 tahun, 6 tahun. 7 tahun pertama tujuannya apa? Untuk mendapatkan istri. Untuk mendapatkan Rahel. Untuk mendapatkan Rahel dia mau bekerja selama 7 tahun. Tapi nyatanya apa? Nah inilah, ternyata penipu kena tipu juga. Penipu kena tipu. Si Yakub, si cerdik ini ternyata kena juga dibohongin sama si Laban. Setelah 7 tahun dia bekerja, dia meminta haknya mana? Rahel itu yang akan menjadi istriku. Dibuatlah Laban itu perjamuan ya. Perjamuan, dia undang mungkin kenalan-kenalan, orang-orang sekitar situ semua diundang ya. Akhirnya setelah itu apa? Setelah itu si kakaknya Rahel, yaitu si Lea, suruh masuklah ke kamar si Yakub. Udahlah nak, kau sajalah yang masuk ke kamar si Yakub itu, jangan adikmu. Kau datanglah, kau hampiri si Yakub itu. Dan akhirnya dia sebagai seorang anak nurut aja, dia masuk ke kamarnya Yakub. Malam hari. Dan saya juga bingung sih, kenapa sih si Yakub itu nggak bisa membedakan antara Rahel dengan Lea. Dia pikir yang masuk itu ya Rahel.
Jadi ya mungkin dia nikmati aja malam pertamanya itu. Begitu pagi-pagi dia bangun, ternyata yang ada di kamar itu bukannya Rahel, Lea. Astaga. Yang dia dapatkan di kamar itu bukan yang wanita idamannya, tapi ternyata kakaknya si Lea itu. Wah, mungkin kalau saya bayangkan, mungkin begitu geram ya. Mungkin dia lempar bantal, lempar selimut, dia loncat, kalau sikat gigi lagi dia cari Laban. Apa-apaan? Aku kan bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, kenapa Lea yang kau kasih? Laban dengan tenang menjawab, di daerah ini tidak umum kalau seorang adik itu menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Jadi jawabannya santai aja. Jadi Laban menjawab santai. Nah, di sini ternyata memang berlaku hukum tabur tuai. Apa yang ditabur oleh Yakub akhirnya dituai. Dia yang pernah nipu kakaknya, pernah bohongin bapaknya, dibohongi sama pamannya yang kerap jadi mertua ya. Sebutannya juga bingung gitu. Dia manggil Pak Le, paman, om atau bapak. Tapi yang jelas dia mendapatkan karmanya setelah dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk abangnya. Dan ternyata apa yang dia alami itu bukan cuma sekali. Di bagian-bagian firman Tuhan yang lain dikatakan sampai 10 kali dia mendapatkan kecurangan-kecurangan Laban itu dalam hidupnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa merenungkan ternyata apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain kelak akan kita alami juga. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, kita akan menuai kebaikan untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merugikan orang lain, kelak kita juga akan mendapatkan hal yang tidak baik yang akan merugikan diri kita sendiri. Itu namanya tabur tuai, karma. Nah, kembali kepada ayat 24 tadi. Dia seorang diri, dia renungkan apa yang sudah pernah dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan dia begitu sangat takut, khawatir, gentar. Apalagi dia mendengar, abangnya itu bawa pasukan atau pengawal sebanyak 400. Bayangkan 400 orang yang harus dia hadapi. Nah, di sini hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat 24 adalah musuh terbesar dari diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang menjadi musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri yang memang paling sulit dikalahkan. Paling sulit untuk diatasi, diri kita sendiri. Karena apa? Diri kita ini itu ada, kita alami dengan segala kebaikan keburukan kita itu selama hidup kita. Jadi kalau kita kalau kita benci dengan seseorang, sebenarnya musuh kita bukan orang yang kita benci itu, tapi diri kita sendiri. Karena apa? Karena Tuhan bilang kasihi sesamamu. Tapi kenapa kau benci saudaramu, sahabatmu, temanmu? Kalau ibu-ibu cemburu, cemburu sama teman wanita suaminya, sebenarnya musuhnya itu bukan teman wanita suaminya, tapi dirinya sendiri. Kenapa? Mungkin dia merasa kurang cantik, kurang langsing atau gimana. Jadi ada kekurangan di dalam dirinya sehingga dia merasa, wah, kayaknya si Mince itu lebih menarik daripada aku. Jangan-jangan suamiku nanti kecantol menjadikan dia sebagai wanita idaman lain. Itu artinya apa? Apa musuhnya dia si Mince? Enggak, dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu. Jadi musuh terbesar dalam kehidupan manusia adalah dirinya sendiri. Yakub, kenapa dia sampai stres pada saat dia ada di tepi sungai Yabok? Karena dia gagal mengalahkan dirinya
pada masa lampau. Dia gagal mengalahkan ambisinya untuk mendapatkan hak kesulungan. Dia serakah untuk merebut berkat yang seharusnya menjadi bagian kakaknya. Akhirnya pada saat dia ada di tepi sungai Yabok itu, dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah mampu mengatasi diri kita? Kalau kita sudah mampu mengatasi diri kita, kita pasti mampu mengatasi orang-orang di sekitar kita. Karena hal yang terbesar yang harus kita kalahkan, hal yang terbesar yang harus kita atasi adalah diri kita sendiri. Jadi ayat 24 tadi bilang, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ya. Banyak orang yang gak mau loh tinggal seorang diri. Makanya ada lagunya dulu, bilang apa? Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayangmu. Itu yang tahu generasinya Pak Haji kalau saya. Kalau generasinya Grace, generasinya Aldo nggak tahu gitu. Lagu Baheula yang legenda juga itu ya. Jadi banyak orang yang nggak mau ada dalam kondisi seorang diri. Banyak kan orang ingin bersosialisasi, punya teman banyak, punya sahabat banyak, punya kenalan, punya relasi dan sebagainya. Tapi justru dalam kesendirian lah terkadang kita bisa merenung siapa diri kita sesungguhnya. Kalau kita ada di tengah-tengah teman kita itu oke, bagus. Tapi kita tidak bisa merefleksi, tidak bisa merenungkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi yang pertama dari perenungan kita di sore hari ini adalah musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang kedua saya dapatkan di dalam ayat yang ke-26 dari Kejadian 32 tadi. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi hal yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah jangan bosan, jangan putus asa pada saat kita datang kepada Tuhan. Terus bergumul dengan Tuhan atas segala apa yang menjadi pergumulan kita. Banyak kan orang kan doa sama Tuhan, berdoa buat pekerjaan, doa buat usaha, tapi Tuhan gak pernah jawab. Kita bosan ya kan. Kayaknya setiap hari datang doa sama Tuhan, doa lagi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun gak ada jawaban, bosan. Nah di sini Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Itu artinya bergumul terus sampai kita mendapatkan berkat Tuhan. Ya, datang terus pada Tuhan, cari terus Tuhan, berseru terus pada Tuhan sampai kita mendapatkan apa yang kita doakan itu. Sampai Tuhan mengabulkan doa kita. Memang sih, ya, kita tahu doa kita itu terkadang tidak semua dijawab oleh Tuhan. Terkadang pada saat kita berdoa untuk satu hal, Tuhan bilang nanti dulu, atau Tuhan bilang enggak ya, atau Tuhan bilang ya sekarang aku akan kabulkan. Itu ada 3. Mungkin Tuhan kabulkan sekarang, mungkin Tuhan tunda beberapa lama lagi, atau mungkin Tuhan bilang tidak sama sekali. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat diri kita. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah pada saat kita datang pada Tuhan, bergumul atas permasalahan kita, atas pergumulan kita, jangan kita bosan mencari Tuhan. Amin. Karena Tuhan nggak pernah bosan kok, ya, menerima kedatangan kita. Kalau teman kita mungkin bosan kalau kita datang ke rumahnya, terus saja, setiap hari datang, pagi datang, siang datang, sore datang, bosan, ngabisin kopi, ngabisin teh. Asal buat jujur boleh. Saya waktu kapan ya bilang sama Pak Haji, Pak, jangan antar saya ke Pulau Gebang Pak,
antar saya aja turunin di rumah bapak, saya mau tahu rumah bapak. Kata Pak Haji, jangan udah malam, kita pulang aja. Saya persilahkan. Kenapa nggak Mbak Cucur? Saya diantarin pulang ke Pulau Gebang, padahal saya pengen mampir ke rumahnya gitu. Yang saya belum tahu kan rumah Pak Haji, rumah Pak Toto udah, rumah Pak Simon udah, Pak Haji nih belum nih. Pada suatu saat saya minta alamatnya sama Enrico. Tanpa pemberitahuan saya datang. Ya. Saya datang seperti curi datang ke rumah. Tanpa pemberitahuan. Jadi orang itu bisa bosan menerima kedatangan kita, menerima kehadiran kita. Tapi Pak Haji nggak bosan ya. Memang waktu itu udah malam. Waktu itu kita dari rumah duka Cikini. Jadi memang sudah malam. Jadi Pak Haji itu sebenarnya bukannya menolak saya, tapi memberikan yang terbaik buat saya. Dia antarkan saya langsung ke Pulau Gebang. Jadi nggak muter-muter gitu. Ya. Terus apa yang menjadi pergumulan kita? Kita terus datang pada Tuhan. Terus kita cari Tuhan. Terus kita berseru sama Tuhan. Yakub terus ya bergumul. Di dalam ayat 26 tadi, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berani nggak kita bilang sama Tuhan, aku tidak akan berhenti datang pada Tuhan kalau Tuhan tidak memberkati saya, kalau Tuhan tidak menjawab doa saya. Tapi yang paling penting di sini adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan di mana kita terus datang pada Tuhan, terus mencari wajah Tuhan. Ya. Sampai Tuhan bilang, imanmu sudah menyembuhkan penyakitmu. Sampai Tuhan bilang, imanmu sudah menyelesaikan masalahmu. Ya. Itu, kita terus mencari wajah Tuhan. Kita terus mencari pertolongan dari Tuhan. Jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan. Apalagi sekarang ada rumah doa. Kalau di rumah kira-kira, wah lagi berisik nih ya. Lagi ada tukang kerja renovasi rumah, mau berdoa terganggu, datang ke sini. Semalam suntuk. Ya, semalam suntuk. Nanti datang orang itu apa namanya, yang seperti datang pada Yakub, Tuhan menyerupai siapa? Tuhan menyerupai siapa? Datang ke sini. Saudara berani nggak? Kalau Tuhan itu menyerupai wajah saya, wah mungkin saudara, ini Pak Irmawan sama-sama kita doa. Tapi kalau dia datang dengan rupa yang lain, apalagi dia pakai jubah, apalagi wajahnya bersinar, mau kabur, pintu tertutup. Yang ada ya sudah berlutut saja mencari pertolongan Tuhan. Ya, kita sudah mendapatkan rumah doa ini. Jadi kata bapak-bapak penatua, kata bapak gembala, kita semua boleh ya, memakai tempat ini untuk beribadah. Ya. Apapun juga yang menjadi kerinduan kita pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, boleh datang ke tempat ini. Tidak ada jamnya, 24 jam. Ya. Rumah doa ini terbuka. Jadi jangan kita bosan-bosan datang kepada Tuhan. Terus seperti Yakub bergelut, bergumul sampai orang itu memberkati dia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah perjuangan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita. Seperti Yakub, dia diubahkan hidupnya. Namanya berubah dari Yakub menjadi Israel. Saya mencatat apa arti Israel itu.
Israel ialah artinya ia berjuang dengan Allah dan menjadi pemenang. Yang tadinya penipu menjadi pejuang. Yang tadinya suka bohong, dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah kita melihat di dalam Kejadian 32 ayat 1-21 itu begitu galaunya dia pada saat dia merencanakan untuk bertemu dengan abangnya itu. Galau. Tapi di dalam Kejadian 33 ayat 1-20 dia mendapatkan damai sejahtera. Ternyata apa? Ternyata apa yang dia khawatirkan selama ini, apa yang dia takutkan selama ini, itu tidak terbukti. Karena apa? Karena pada saat dia ketemu dengan Esau, ternyata Esau itu begitu welcome, menyambut kedatangan dia, dicium adiknya itu. Ya. Tadinya kan aku pikir, jangan-jangan dia bawa pedang, dia bawa pengawal 400 orang, makanya Yakub itu susun strategi, bagaimana caranya supaya dia bisa selamat. Ya. Dia itu namanya orang cerdik ya kan, dia ahli strategi, baik itu strategi yang baik maupun tidak baik, baik yang cerdik maupun yang akan merugikan orang lain. Dia atur strategi, dia gimana caranya. Wah, dia utus dulu itu budaknya, terus apa lagi ya, di barisan kedua mungkin dia utus si istrinya yang tua itu, si Lea. Kemudian yang terakhir baru Rahel ya. Jadi kalau mau mati, mati dulu budaknya. Kalau mau mati, mati dulu si Lea itu. Rahel belakangan aja. Itu adalah siasat dan strategi yang dia susun. Tapi ternyata apa yang dia takutkan itu tidak terbukti. Karena apa? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dia namanya sudah berubah, bukan si penipu lagi, tapi namanya adalah Israel. Ia berjuang dengan Allah dan dia menang. Luar biasa. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu hendaknya mengubah hidup kita. Jadi kalau kita mau berubah hidup kita, cari Tuhan sampai kita bertemu secara pribadi dengan Dia. Cari Tuhan. Dia mau ditemui. Dia senang kalau kita mencari Dia. Dia senang kalau kita datang pada Dia. Karena apa? Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita. Mungkin kita yang dulu pemarah ya, akan menjadi lebih sabar lagi. Kalau saya dulu mungkin ya nggak sesabar sekarang sih, tapi ya mungkin karena banyak pengalaman, faktor usia juga. Tapi saya percaya itu Tuhan juga yang mengubahkan hidup saya. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Ya. Saya mau cerita sedikit. Pertanggal 4 Oktober yang lalu, saudara, saya sudah mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dari kepejabatan GBI. Dulu kan saya katanya pejabat GBI, tapi memang saya tidak terlalu aktif dan saya merasa keberadaan saya di organisasi itu ya cuma sebagai pelengkap saja. Jadi saya pikir lagi, untuk apa saya pertahankan ya kepejabatan saya. PDM, katanya PDM, pendeta muda. Wah. Banyak orang mencari jabatan itu dengan berbagai macam cara. Banyak orang yang ingin mendapatkan jabatan sebagai pejabat gereja, sebagai pendeta mungkin. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya sendiri istilahnya tidak memberikan dampak dengan gelar itu, untuk apa gitu. Dan setelah saya pikir-pikir matang-matang, ya, memang sih rencana itu sudah mungkin ada beberapa bulan yang lalu. Tapi akhir-akhir ini saya pikir ya sudahlah, tinggalkan saja PDM, pendeta muda itu, karena saya sudah tidak muda lagi. Jadi kalau pengen jabatan gereja ya pilih yang ada kata-kata tua-tuanya gitu. Tapi enggak, guyon lah. Konsentrasi kan.
Ini rambut lagi. Kalau pendeta muda kan buat yang masih muda, yang masih seumuran Niko, mungkin ya paling tua ya umur 30 tahun, 40 tahun dah itu. Batasan usia muda. Sekarang udah menjadi tua ya sudahlah. Tinggalkan yang muda-muda, cari yang tua-tua. Jadi pernah tua. Sintu. Mau jadi PDT, pendeta tua, nggak mungkin. Jadi saya pikir itu adalah suatu suatu penyangkalan diri juga sih. Karena saya pikir ya untuk apa lagi keberadaan saya menjadi pejabat gereja dengan PDM itu, toh tidak memberikan dampak, toh tidak berfungsi dengan maksimal. Ya, akhirnya saya lepaskan dan saya merasa bahwa sesungguhnya itu ada suatu bentukan dari Tuhan. Bentukan dari Tuhan dalam artian apa? Tuhan ingin mendidik saya apa yang sudah saya dapatkan. Ya, apa yang sudah saya pernah rasakan itu kalau tidak memberikan dampak pada sesama itu untuk apa? Jadi di sini adalah Tuhan ingin saya itu menyangkal diri. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Jadi yang akan mengubah hidup kita itu bukan karena kita itu menjabat sesuatu, punya jabatan di gereja, punya jabatan di kantor, punya jabatan di organisasi, tapi yang akan mengubah kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan Yakub pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, ada satu perubahan yang besar dalam kehidupannya. Dia yang tadinya penipu berubah, yang tadinya namanya Yakub menjadi Israel, yang tadinya begitu takut hidupnya kalau dia mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita semua boleh merasakan bahwa kita pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Amin. Kalau saudara pernah merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya percaya hidup saudara hari lepas hari akan semakin baik lagi. Yes. Karakter, tabiat saudara akan semakin baik lagi. Yang dulu pemarah sudah tidak marah lagi. Peramah. Yang dulu medit menjadi dermawan. Ya, dermawan, bukan hermawan, dermawan. Yang tadinya medit menjadi dermawan. Ya, senang ya berbagi. Saya nggak mengajarkan saudara apa yang ada di rumah semuanya kita bagi-bagi, enggak. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita bisa berikan untuk sesama kita. Apa yang bisa kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya mungkin itu nggak seberapa, mungkin itu kecil. Tapi kalau kita memberikannya dengan tulus hati, saya percaya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membalaskan kita berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Jadi poin yang ketiga adalah perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Mari seperti Yakub ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya kita boleh belajar. Mungkin dia punya kekurangan, dia mungkin punya karakter yang tidak baik, mungkin dia punya karakter yang buruk ya. Tapi ada satu hal yang positif dalam kehidupan Yakub adalah dia ulet. Bayangkan, untuk mendapatkan istri dia harus kerja selama 7 tahun. Idaman hatinya belum dapat, kerja lagi 7 tahun, 14 tahun. Kerja lagi 6 tahun selama 20 tahun. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan harta benda ya. Untuk dia mendapatkan ternak-ternak dari mertuanya itu. Waktu itu sudah menjadi mertua ya. Sudah menjadi mertua ya. Mertua dari 2 istri lagi. Dari Lea dan Rahel. Itu adalah hal yang positif yang bisa kita pelajari dari Yakub. Dan pada waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan, banyak lagi hal yang positif yang kita bisa dapatkan dari Yakub. Hidup kita tidak sempurna, tapi biarlah kita boleh terus mencari Tuhan. Biarlah kita boleh terus
memohon kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pada saatnya nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan bosan mencari Tuhan. Jangan bosan untuk datang pada Tuhan. Dia tidak pernah bosan untuk kita temui. Dan saya juga percaya Dia akan selalu mengharap kedatangan kita. Dia akan selalu mengharapkan. Dia rindu mendengar suara kita menyapa Dia. Seperti seorang bapa rindu disapa oleh anaknya, begitulah Bapa Surgawi rindu disapa oleh kita semua. Di dalam doa kita, di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita, dalam perenungan kita, dalam pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi berkat di mana saja kita berada. Dan kita boleh mendapatkan dampak yang positif dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Terima kasih. Kalau Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kami meyakini Engkau adalah Allah kami juga. Karena kami adalah keturunan Abraham. Sebagai Bapak orang beriman, kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah ya Tuhan, saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh mempunyai suatu kerinduan untuk kami terus berjumpa dengan Tuhan. Di dalam segala aktivitas rohani kami, di dalam renungan kami, di dalam saat teduh kami boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami menyadari ya Bapa, pada saat ini kami semua memerlukan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Karena kami tahu pada saat kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Kami yang punya masalah akan diberikan jalan keluar. Kami yang ada dalam keadaan sakit penyakit, kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami yang ada di dalam kedukaan, kami akan diberikan sukacita dari Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang sempurna bagi kami. Engkau Tuhan yang kami percaya, dan Engkau juga ya Bapa, Allah yang patut kami sembah, kami muliakan. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah kami boleh ya Tuhan terus ada di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, kami berdoanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.